Bismillahirrahmanirrahim. Salat Jum'ah disunnahkan di dalam melaksanakan salat Jum'ah di rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah untuk membaca surat Al-Jum'ah. Yang kedua, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Munafiqun. Atau rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Yang kedua setelah Fatihah membaca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Itu ada riwayat dari Nabi. Membaca surat yang lainnya boleh, tapi membaca surat itu karena udah ada riwayat warid. Itu berarti lebih afdal karena itu warid minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah surat Al-Fatihah rakaat pertama baca surat apa? Jum'ah. Yang kedua setelah Fatihah baca surat Al-Munafiqun. Atau setelah Fatihah rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Di rakaat kedua yaitu Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Dianjurkan bagi orang yang hadir sholat Jum'ah, untuk yang menghadiri sholat Jum'ah untuk mandi. Waktunya mandi mulai fajar. Setelah subuh boleh dia mandi dengan niat mandi untuk hudur, untuk menghadiri sholat Jum'ah. Tapi kalau dia mengakhirkan sehingga dia mau berangkat ke masjid untuk sholat Jum'ah, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Dahulu mandi untuk sholat Jum'ah itu hukumnya wajib bagi orang udah balik untuk menghadiri sholat Jum'ah. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, kata Nabi. Mandi Jum'ah itu wajib bagi orang yang muhtalim, ay baligh, bagi orang yang udah balik. Bagi orang yang udah balik wajib mandi. Kemudian datang hukum yang baru, hadis ini mansukh jadinya. Ghuslul Jum'ah bukan wajibun, tapi man tawadda'a yaumal Jum'ah fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Siapa orang yang wudu di hari Jumat, itu adalah syariat yang bagus, memang ajarannya tepat. Tapi bagi orang yang mandi ketika untuk menghadiri sholat Jumat, maka mandi itu hukumnya lebih afdal. Di sini ulama menyatakan bahwa hadis yang pertama itu mansukh, hadis yang kedua itu adalah nasikh. Itu ada di hukum awal Islam, kemudian hukum akhir Islam dinyatakan itu adalah sunnah. Itu diakan sunnah. Bagi yang tidak menghadiri sholat Jumat, ya tidak sunnah mandi. Seperti perempuan tidak sholat Jumat, ya nggak sunnah mandi. Tapi untuk sholatul Id, untuk hari raya, ada mandi hari raya, nggak harus mandi untuk sholat hari raya. Disunnahkan untuk mandi hari raya, walaupun perempuan haid, dianjurkan untuk mandi hari raya. Itu waktunya mulai tengah malam. Mulai tengah malam. Tapi untuk sholat Jumat, waktunya setelah subuh sampai menghadiri sholat Jumat. Baik. Dianjurkan untuk berpagi-pagi berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Semakin pagi semakin bagus. Kecuali imam. Kalau imam berangkat untuk sholat Jumat ketika hendak
mau adzan atau sebelum khutbah. Imam dianjurkan untuk mentakhir, mengakhirkan. Tapi selain imam dianjurkan sepagi mungkin. Bahkan di zamannya Nabi, setelah fajar itu mereka tidak bergerak dari masjid menunggu sampai Jum'ah. Menunggu sampai Jum'ah. Nabi SAW berkata, siapa orang yang berpagi-pagi pergi ke sholat Jum'ah di waktu pertama, maka dia mendapatkan pahala seperti sedekah seekor onta. Siapa orang tadi itu berangkat Jum'ah di waktu kedua, maka seperti dia tadi itu bersedekah seekor lembu. Maka barang siapa dia berangkat itu di waktu yang ketiga, maka dia seperti bersedekah dengan seekor kambing. Siapa orang yang dia tadi itu berangkat di waktu keempat, dia seperti sedekah dengan seekor ayam. Siapa dia tadi itu berangkat di waktu kelima, maka seperti dia bersedekah dengan satu buah telur. Wa idza sa'idal mimbaru wa idza sa'idal khatibul mimbara tuyatis suhuf wa rufi'atil aglam. Kalau sudah imam naik mimbar, buku-buku itu, buku hadir, daftar hadir dari malaikat ditutup. Pena-pena udah diangkat. Artinya enggak tercatat nih. Enggak tercatat orang yang peduli dengan Jum'ah. Ini berarti orang enggak peduli dengan Jum'ah. Kenapa? Imamnya udah di atas mimbar. Ini hanya sekedar dia tadi itu untuk Jum'ah, tapi tidak menghargai hari Jum'ah dan waktu Jum'ah. Disunahkan untuk berbagi-bagi hari, tapi selain imam. Disunahkan lubus abyad. Disunahkan di hari Jumat untuk pakai baju putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad wa kaffinu biha mautakum. Pakai baju yang putih. Nabi itu senang dengan putih. Kafan juga yang putih. Jangan kafan batik ente. Kafan juga putih. Baju putih dianjurkan untuk sholat Jumat. Kalau untuk sholat hari raya, baju baru, walaupun nggak putih, sunnahnya. Kalau untuk hari raya, baju baru. Kalau untuk hari Jumat, baju putih, sunnahnya. Ada baju baru nggak putih dengan baju putih, afdal yang baju putih untuk sholat Jumat. Ada baju baru tidak putih, aja baju lama putih untuk sholat Id, baju yang baru. Baju baru lebih didahulukan ada di sholat Id, baju putih didahulukan untuk sholat Jum'ah. Wa tandhif bil halak, disunahkan juga untuk membersihkan diri dengan mencukur. Cukur di sholat Jumat, memotong tangan, memotong kuku di sholat Jumat, di hari Jumat, ya. Kemudian merapikan kumis, jenggot, mencukur bulu ketiak dan seterusnya. Itu ada di hari Jumat, lebih afdal. Wal masyi bisakinah, dianjurkan untuk berangkat ke masjid itu dengan tenang. Karena itu waktunya jangan mepet, mau iqamah baru berangkat, lari deh. Nggak bisa jalan dengan tenang. Ketika orang tidak tenang berangkat ke masjid, dia nggak khusyuk. Dia tersendat-sendat nafasnya. Dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian mengganggu yang lainnya. Wal istighal bil qira'ah atau dzikir fi tariqih,
Dan ketika berangkat ke masjid, hendaknya dia itu jangan berdiri atau merokok. Menyibukkan diri dengan berzikir ketika berangkat ke masjid. Sholawat kah, baca Quran kah, istighfar kah. Ada doa-doa khusus berangkat ke masjid, diatur dalam beberapa riwayat. Ketika udah masuk masjid, hendaknya dia tadi itu mendengarkan khutbah. Siapa orang tidak mendengarkan khutbah atau main-main, faqad lagau, maka dia sia-sia dalam hadir Jum'ahnya. Idza qulta li sahibika min yaumil jum'ati ansib dal imamu yakhtub faqad lagauta. Jika kamu berucap singkat, diam kepada orang yang lagi berbicara di tengah-tengah imam berkhutbah, kamu sia-sia berarti hadir di situ. Tak ada nilai. Nah, karena itu harus hati-hati. Dia diam, jangan main-main. Waman yal'abul hasa fala jum'atalah. Siapa orang main-main dengan batu, main-main itu, maka dia tidak dianggap mendapatkan pahala Jum'ah sempurna. Insot. Dan jangan biasakan tidur. Subhanallah. Bangun tidur, berangkat ke masjid, ada khutbah, tidur lagi. Syaitan itu yang ada di mata kita itu. Tentang itu semuanya. Kemudian dimakruhkan bagi orang masuk masjid untuk memberi salam. Tapi bagi yang mendengarkan salam wajib jawab, walaupun tengah-tengah khutbah, ya. Dimakruhkan di tengah-tengah khutbah masuk masjid, assalamualaikum, makruh. Bagi yang dengarkan salam wajib ya, waalaikumsalam. Paham nih ya? Bagi yang berikan salam makruh. Disunahkan bagi orang yang lagi dengerin khutbah, kemudian dengar orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, disunahkan untuk mendoakan rahimakallah. Tetap disunahkan. Tasmitu'ah atis. Khusus hari Jum'ah disunahkan untuk membaca suratul Kahf hari Jum'ah dan juga malam Jum'ah. Kalau bisa minimal 3 kali pada malam Jum'ah dan hari Jum'ah itu membaca suratul Kahfi. Karena banyak riwayat yang menerangkan tentang itu. Dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan, man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah awlai lataha, ghafarallahu lahu dunubahu ilal jum'atil ukhra. Siapa orang yang, makna hadisnya begitu, baca suratul kahfi di malam Jumat atau di Jumat, maka dosa sampai Jumat berikutnya diampuni oleh Allah. Oh, kalau begitu boleh dosa dong, bisa berbuat dosa. Ya bukan begitu maksudnya. Artinya Allah ampuni sampai Jumat berikutnya. Allah jaga dia tidak melakukan dosa lagi. Ataupun kalau dia melakukan, cepat Allah kasih kesadaran, langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ini sudah baca surat Kahfi, kok dia tadi masih berbuat dosa, nggak tobat lagi. Berarti bukan Qur'annya yang perlu diragukan, yang baca yang diragukan. Yang baca yang tidak beres. Riwayat yang lain, Allah akan memberikan cahaya dari tempat dia membaca, tembus itu cahaya sampai ke Ka'bah.
Artinya Allah akan berikan wajah atau tubuh yang terang nanti di hari kiamat. Karena keselamatan manusia nanti dari kiamat adalah karena nur cahaya ibadahnya. Bukan tameng atau pakan besi atau yang lainnya yang bisa menyelamatkan neraka, tapi nur daripada cahayanya. Di antaranya itu bacaan suratul Kahfi. Ada riwayat lain bahwa cahaya tadi itu mulai kaki sampai menembus langit. Mulai kaki dia sampai menembus langit. Juga usima min fitnatid dajjal. Ada riwayat man hafidha asyra ayatin min awalil kahfi wa fi riwayah akhir kahfi usima min fitnatid dajjal. Siapa orang yang apal 10 ayat pertama surat Kahfi, ada riwayat 10 ayat terakhir surat Kahfi, maka ketika keluar Dajjal dia dinyatakan aman daripada fitnahnya, daripada pengaruhnya. Karena pengaruh Dajjal ini termasuk yang ditakuti sama Nabi, dikhawatirkan kepada umatnya. Wa min fitnatil masihid Dajjal. Kenapa? Dajjal ini ngajak orang kafir. Wah, Dajjal ini hebat. Kalau dapat kafar bid misalnya dari topi bisa keluar merpati atau bisa keluar kelinci. Tapi Dajjal ini saking hebatnya sampai bisa buat surga dan buat neraka. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Nih gambarannya. Misal kau cinta sama ayah dan ibu kamu, Dajjal keluar. Tanya, mana kuburan ayah dan ibu kamu? Panggil, keluar dari kuburan ayah dan ibu itu. Berbicara sama kita. Nah, bapak ibu nggak tahu sama Tuhan yang benar. Ini Tuhan di muka kamu. Tapi itu syaitan dalam gambaran, dalam rupa ayah dan ibu kamu. Ini nanti orang yang ngelihat Dajjal itu langsung tertarik. Ngelihat aja udah seperti kena hipnotis, langsung tertarik dengan Dajjal, beriman dengan Dajjal. Karena itu pengikutnya banyak perempuan. Dia ngintip langsung dia jadi pengikut Dajjal. Fitnah yang paling besar itu Dajjal. Siapa orang yang apal surat Kahfi 10 ayat pertama, ada riwayat 10 ayat terakhir, maka dia selamat daripada fitnah Dajjal. Insya Allah dia tidak terpengaruh dengan fitnah Dajjal. Kemudian dianjurkan ada di hari Jumat dan malam Jumat sholawat kepada Rasulullah SAW. Memperbanyak sholawat yang banyak, minimal 300 kali. Minimal 300 kali. Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyak salawat kepada aku ada di malam yang cerah dan pagi hari yang terang. Maksudnya malam Jum'ah dan hari Jum'ah. Dianjurkan juga untuk memperbanyak doa di hari itu, karena ada satu saat di hari Jum'ah itu yang doa itu diterima. Inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat itu ada satu saat tidak ada seorang hamba yang minta di saat itu kecuali dijamin dikabulkan itu permintaannya oleh Allah. Banyak ulama berpendapat. Di antaranya yaitu di ketika khatib yang lagi khutbah duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua ada duduk itu. Ada lagi yang berkata itu di saat Fatimiyah setelah sholat asar, selepas asar.
itu disebut sa'ah Fatimiyah. Karena Nabi pernah berpesan kepada Siti Fatimah untuk banyak berzikir ada di saat itu dan berdoa. Karena itu di sini diadakan maulid. Ya, itu di sa'ah Fatimiyah, sa'ah yang sangat hebat tuh. Dianjurkan juga ada di hari Jumat untuk memperbanyak untuk membaca surat Al-Imran, surat Hud dan surat Dukhan. Al-Imran, surat Hud dan surat Dukhan. Ketika sudah dikumandangkan adzan, haram urusan bekerja bagi yang wajib Jumat. Kalau perempuan nggak ada masalah jual beli, tapi jual beli bagi orang yang laki yang balik yang tinggal di situ yang atau yang mukim haram hukumnya, tinggal semuanya itu. Wah, ini transaksi ratusan juta, insya Allah dunia seisinya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikri wa dzarul bai', tinggalkan itu al-bai', hukumnya haram teruskan bai'. Kalau kamu melaksanakan itu, meninggalkan jual beli setelah adzan Jumat, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kenapa? Berkah, dapat ridha Allah, masuk surga, neruskan masuk neraka nanti. Haram. Atau sibuk yang lainnya. Ini bukan jual beli, tapi ini lagi misal membersihkan mobil, menyapu rumah. Haram bekerja apapun setelah adzan kecuali dalam keadaan ittiror, dalam keadaan dia tadi itu terpaksa. Misal lagi dia ngoperasi adzan, berangkat sholat adzan, ya mati nih. Ini dalam keadaan ittiror ini. Hah? Atau dia lagi ngurusi orang yang hamil, paham ya? Jangan lahir dulu ya, masuk sholat Jumat. Ya nggak bisa. Nah, baik. Untuk bekerja dimakruhkan sebelum dan setelahnya zawal. Artinya, buatlah hari Jumat itu khusus untuk hari ibadah. Liburlah hari Jumat kalau bisa. Kemarin sudah saya terangkan bahwa orang dulu itu punya dua tabungan, dua celengan. Tabungan per minggu sama tabungan per tahun. Tabungan per minggu, jadi kalau dia hasil bekerja dapat duit, ada tabungan per minggu dimasukkan, ada tabungan per tahun dimasukkan. Tabungan per minggu ini diambil setiap hari Kamis. Hari Kamis diambil. Kenapa? Untuk malam Jumat dan hari Jumat tidak bekerja karena udah ada tabungan per minggu. Kalau tabungan per tahun, akhir Sya'ban dibuka. Untuk bulan Ramadan 1 bulan penuh tidak mau bekerja karena sudah ada tabungan setahun. Kalau kita enggak ada tabungan sama sekali. La tabungan dunia wala tabungan akhirat kita punya. Khasirat dunia wal akhirat, dzalika wal khusranul mubin. Setelah sholat Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah 7 kali, Qulullah 7 kali, Rabbil Falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, ya. Itu sebelum kaki berubah daripada posisi tahiyat. Posisi dalam keadaan tasyahud, baca itu, maka dinyatakan diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar.
Selain itu dia ditambah lagi, wa u'tiya ajran adada man amana billah wa rasulih. Dia akan mendapatkan pahala dengan sejumlah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggak tahu berapa miliar itu kalau mulai dari dulu sampai sekarang. Jadi setelah salam hari Jumat, sebelum berubah, jangan berubah kakinya dari duduk tasyahudnya, baca Fatihah berapa kali? 7 kali, Suratul Ikhlas 7 kali, Qul Falaq 7 kali, 7 kali, Qul Nas 7 kali. Imam Ghazali juga menerangkan baca doa juga setelah itu, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalaika haramik wa bi ta'atika ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak. Kata Syargawi, siapa orang yang membaca ini 4 kali, maka Allah akan mencukupkan rizki, Allah akan mencukupkan dia sehingga tidak perlu bantuan orang, dan Allah akan menjadikan rizkinya tanpa susah payah, akan datang tanpa dalam perhitungannya, serta diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, serta dijaga oleh Allah urusan agama, urusan dunia dan keluarga anaknya dengan bacaan yang singkat tadi itu. Nah, kalau kita misal ada tip-tip untuk kesehatan, catat. Tip-tip untuk diampuni dosa, nggak dicatat. Tip-tip untuk misalnya perawatan wajah supaya kelihatan muda, catat. Tip-tip untuk mendapatkan pahala gede, nggak dicatat. Seakan-akan kita nggak penting ini semuanya. Lah, meninggalkan Jumat dan jamaah itu termasuk bagian dosa besar. Nggak ada istilahnya kalau nggak ada imam berarti nggak wajib itu Jumatan. Nggak ada ceritanya begitu. Itu namanya mengada-ngada. Karena itu jangan sampai ada nggak sholat Jumat, apalagi meyakini sholat Jumat nggak wajib, itu bisa murtad nanti. Tidak ada satupun ulama berpendapat Jumat tidak wajib. Nah, wallahu a'lam. Allah اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هدى الله معشوق الجمال إلى الهدى وجنبه ما يختشي من الردى ونفس حسود أسخن الله عينه وأساره حتى يبيت مسهدا ولا بارحة تهدي لنا ضبية الحمى من المسك والكافور في غفلة العدا نحب لها دمون والنجد والربا وخيلة وشعب الذي نوره بدا محجبة من هاشم ومحمد عليه صلاة الله دبا وسرمدا فلا تعذلوني في المليحة واعذروا فقلبي بها يمسي عليها كما غدا فيا أيها العذال رفقا ورحمة
بصب كئيب عيشه قد تنكدا ولا تتوهم ضبية الحي أنني صبوت معاذ الله والحادي قد حدا وساقاني كالشوق يكسد معهدا به نزل الأقوام في روضة الندى لعيدي دحي الله عيدي دا كله بسارية كما شر البرك والرعدا وجاز الرياض الخضر من وادي النقاء بزنبال من بشر ما قمري ينشدا وعم الفريط النور ما لي بقدرين أواطيل غفران مع الأمن من ردى فكم ضمن هاتيك المقابر عارفين وحبر به في ظلمة الجهل يهتدى بعيدي دعادت كل عيد أنيسة مع الجيرة الغادين من معشر الهدى أئمة دين الله يدعون خلقه إلى بابه طوبى لمن سمع النداء وسار إلى الرب العظيم مبادرا لطاعته يرجو النعيم المخلدا ويخشى عذاب الله في ناره التي يخلد فيها من طغى وتمردا ولم يتبع خير الأنام محمدا نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر المدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر المدى والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع القتر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون
قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه فتح رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحبا وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم على ربة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان المؤمنين لا سيما الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر حسن حسين سيدنا فاطمة زوج علي شرف الله سيدنا حمزة العباس علي محمد باقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي ورادي موسى الكاظم سيدنا علي ورادي سيدنا محمد الرومي علي سيدنا نجيب سيدنا مهجر الله حبيب عيسى وعبد الله وقلبي مدرع محمد الصادق أعظم في المقدم من سادتنا أبي علي الغيون من أخواني وابن علي محمد من الجميلة ولو قلنا مثلا عبد الرحمن السقاف وسبق السرقون من علي شهاب بن قد بن عبد الصادق وأخوي شهاب بن سالم وعلي بن سالم ثم إلى عبد الرحمن محمد بن عائشة يوسف بن علي حسن بن قد بن عباس بن عبد الرحمن بن عائشة ثم إلى روح الحبيب بن شاد بن حداد ثم إلى روح جد أبي الحبيب عبد الله بن طاهر الحبيب علي بن محمد الحبشي ثم إلى روح جد الإسلام بحمد محمد الغزالي ثم إلى ولي التسعة والكون معين لما كان حالة أرواح من مشهد خصوصا أولياء البلدة ثم صار الحظ المقام الحبيب جعفر السقاف سيدنا والزقاف وأسر المفرهم ثم إلى أرواح والدينا لكم واتنا وواتكم ووات المسلمين الله تسلم الله في بركاتهم وأوصال من ورهم وأن الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح أمورنا مع الراحة لقلوبنا ودينا والسلام والعافية في الدين دنيانا ويجعل أمورنا نافعة وقلوبنا واعية وأذانا سامعة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا وشهيدا لنا جارنا ورزقنا العمل مع علمنا والإخلاص فيما عملنا وأن الله سبحانه وتعالى يصلحنا ويصلح قلوبنا وقلبنا وظواهرنا وسرائرنا وعلانياتنا وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم من الخير ويفعلنا عنكم كل شر وموسى وضير وعلى هدين يكون صالحة وثم إلى أرواح مشايخ القهوة البنية مشايخ البنية والكرامة وأن الله تغش مغفرة وبركاتهم وصالحهم ونورهم وعلى هدين يكون صالحة ونسلف من الآباء ومن هو الصالحون ومن هو صاحب الوقت في هذه الساعة في هذه المناسبة نويناه من بقى صدق صدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.